di sebuah kota kecil, di sudut gang yang hampir tak pernah disapa cahaya matahari, tinggal seorang bocah kecil bernama Arif. Usianya baru 5 tahun, tapi senyumnya yang manis selalu berusaha menutupi luka di hatinya. Arif hidup seorang diri. Ayahnya sudah lama meninggal dunia karena sakit keras, dan ibunya entah di mana. Setelah perceraian yang menyakitkan, ibunya menikah lagi dan hilang tanpa jejak. Tinggallah Arif bersama kenangan. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang menguras hati seperti ini. Kalau kalian merasa cerita ini menyentuh, jangan ragu tulis komentar di bawah ya. Siapa tahu kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yuk, kita mulai ceritanya. Hidup seorang bocah bernama Arif. Anak kecil berusia 5 tahun itu memiliki wajah polos dengan mata bundar yang selalu menyiratkan harapan. Setiap pagi, ia duduk di bangku reot di depan rumah mungilnya, menunggu, entah apa, mungkin keajaiban. Rumah itu sudah lama tidak dicat, temboknya penuh retakan, atapnya bocor di sana-sini, namun bagi Arif, itu adalah istananya. Ia sering duduk bersandar di dinding, memeluk erat boneka lusuh hadiah terakhir dari ayahnya. Boneka itu berbentuk beruang kecil berwarna coklat, sudah banyak tambalannya, tapi bagi Arif, itu adalah harta paling berharga. Hari ini, mungkin ibu pulang, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar, seolah takut merusak keheningan pagi itu. Anak itu menatap jalanan dengan penuh harap. Setiap langkah kaki yang lewat membuatnya menoleh cepat. Namun setiap kali itu pula, wajah kecilnya kembali muram. Tak ada yang datang untuknya. Hanya angin pagi yang meniupkan debu ke arahnya. Arif hidup sendirian. Ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu karena penyakit parah yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Hari-hari terakhir ayahnya dihabiskan dengan batuk yang keras dan tubuh yang melemah. Arif masih ingat betapa kuat ayahnya berusaha tersenyum di hadapannya, walau tubuhnya sudah tak mampu lagi berdiri tegak. "Jangan takut, Nak. Ayah cuma mau tidur sebentar," kata ayah sambil membelai rambut Arif sebelum akhirnya pergi untuk selamanya. Sejak hari itu, dunia Arif terasa kosong. Ibunya, yang dulu sering mendongeng sebelum tidur, pergi menikah lagi setelah perceraian yang pahit, lalu menghilang tanpa jejak. Tak ada pelukan, tak ada kata pamit. Hanya bayang-bayang ingatan tentang suara lembut ibunya yang kini tinggal samar-samar dalam benaknya. Setiap malam, Arif mencoba mengingat wajah ibunya, tapi semakin keras dia berusaha, semakin kabur pula bayangan itu. Hari-hari Arif dipenuhi oleh rindu. Rindu yang tidak bisa dia ceritakan pada siapapun. Ia terlalu kecil untuk benar-benar mengerti mengapa dunia bisa sekejam itu padanya. Setiap pagi, ia akan berjalan kecil ke ujung gang, bertanya pada para pedagang, pada tukang becak, bahkan pada anjing-anjing jalanan yang lewat, seolah-olah berharap ada yang tahu di mana ibunya. "Pak, pernah lihat Ibu Arif enggak?" tanyanya dengan suara serak suatu pagi pada seorang pedagang sayur. Pak Jaya, si pedagang itu, hanya tersenyum kaku dan menggelengkan kepala. "Belum, Nak, sabar ya, nanti juga ketemu," katanya. Meski dalam hatinya ia tahu, kemungkinan itu nyaris mustahil. Arif tak pernah menyerah. Setiap langkah kecilnya adalah bentuk harapannya yang belum padam. Ia percaya, selama ia mencari, mungkin suatu hari ia akan menemukan ibunya kembali. Atau setidaknya, menemukan secuil rasa hangat yang dulu pernah ia rasakan. Malam-malam Arif adalah waktu yang paling sunyi. Saat bintang-bintang bertaburan di langit, ia akan menatap ke atas melalui lubang di atap rumahnya yang bocor, memeluk erat bonekanya, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, titip salam buat ayah ya," bilang Arif kangen. Arif pengen peluk ayah sekali lagi. Tak jarang,
Doa itu diiringi isak tangis kecil yang ia sembunyikan di balik bantal. Tangis yang pelan, hampir tanpa suara. Seolah ia tahu bahwa tidak ada yang akan datang menghiburnya. Tapi Arif tidak marah. Ia tidak pernah menyalahkan dunia. Baginya, kesedihan itu adalah bagian dari hidup yang harus dia terima. Seperti hujan yang turun tiba-tiba tanpa bisa dihentikan. Kadang-kadang, ia terlelap dengan bonekanya di pelukan, berharap ketika ia bangun, semuanya hanyalah mimpi buruk dan ayah akan membangunkannya seperti dulu. Tapi setiap pagi, kenyataan tetap sama. Rumah kosong, kursi kosong, dan hati yang tetap rindu. Dalam kesehariannya, Arif tetap berusaha kuat. Setiap pagi, ia membantu Bu Siti, tetangga yang merasa iba, untuk membersihkan warung kecil di ujung gang. Pekerjaan itu tidak berat. Hanya menyapu halaman, mengatur botol-botol kosong, dan kadang membantu Bu Siti mengambil air dari sumur. Sebagai gantinya, Arif diberi sekotak nasi atau kadang roti hangat. Arif anak kuat, ya, kata Bu Siti sambil menepuk pundaknya suatu pagi. Arif hanya tersenyum kecil, lalu bertanya dengan polos. Bu Siti, kalau Arif kerja rajin, bisa ketemu ibu enggak? Pertanyaan itu membuat Bu Siti tercekat. Ia menahan air mata yang nyaris jatuh, lalu mengelus kepala Arif dengan lembut. Kalau kita rajin berdoa, nak, semua keinginan kita bisa sampai ke langit. Jawabnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum. Jawaban itu sederhana, tapi bagi Arif, itu cukup untuk membuat hatinya tetap berdegup dalam harapan. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan mengingat kata-kata itu, seolah-olah ia sedang mengirim surat-surat kecil ke langit, berharap ayah dan ibu membacanya. Sore itu, langit mendung menggantung berat di atas kepala Arif. Angin berhembus pelan membawa bau tanah yang basah, pertanda hujan akan segera turun. Arif duduk sendirian di depan rumahnya, memeluk lutut kecilnya sambil menggigil perlahan. Ia tidak memakai jaket, karena memang tidak punya, hanya baju tipis yang sudah kebesaran dan mulai lusuh. Tiba-tiba, rintik hujan turun satu persatu, membasahi rambut hitamnya yang kusut. Tapi Arif tak bergerak. Ia hanya diam, memandangi jalanan sepi di depannya. Air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang sedari tadi ia tahan. Arif nggak takut hujan, gumamnya pelan. Tapi Arif takut sendirian terus. Dalam kesunyian itu, suara petir menggema. Arif terlonjak, lalu memeluk boneka kecilnya erat-erat. Tubuh kecilnya menggigil lebih kencang. Ayah, kalau ayah bisa lihat Arif sekarang, Arif kangen banget. Arif capek, katanya lirih. Langit seolah menjawab dengan kilatan cahaya yang membelah cakrawala. Arif menengadah, berharap dari balik awan. Ayahnya sedang melihat dan tersenyum. Arif nggak nakal. Ayah, Arif berusaha jadi anak baik. Beneran. Tapi Arif pengen ada yang peluk Arif. Di balik rasa rindunya yang begitu dalam, Arif tetap menyimpan keyakinan kecil dalam hatinya. Suatu hari, ia akan menemukan ibunya. Maka, pada suatu hari Minggu yang cerah, setelah subuh, Arif memutuskan berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia menelusuri gang-gang sempit, pasar-pasar kecil, bahkan mendekati terminal bus dengan harapan ada yang mengenali wajah ibunya. Ia membawa selembar foto usang, satu-satunya kenangan wajah ibunya yang ia miliki. Kertasnya sudah robek di pinggir. Gambarnya mulai pudar, tapi ia menggenggamnya erat. Ibu Arif namanya Sari, kata Arif pada seorang ibu penjual kue. Pernah lihat? Perempuan itu menatap foto itu lama, lalu menggeleng dengan lembut. Maaf ya, Dek belum pernah lihat. Arif mengangguk pelan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Ia sudah terlalu sering menerima jawaban seperti itu. Di dalam hatinya,
Ia mulai menyadari bahwa mungkin dunia ini terlalu luas untuk anak sekecil dirinya mencari seseorang yang tak ingin ditemukan. Tapi meski lelah, ia terus berjalan. Setiap langkah kakinya adalah bentuk cinta, walau tak terbalas. Setiap tanya yang ia ajukan adalah bukti rindu yang tak bertepi. Karena walau tubuh kecilnya melemah, hatinya tetap menggenggam harapan. Hari-hari berlalu, dan langit seakan tahu bahwa Arif adalah anak yang kuat meski dunia telah menelantarkannya. Tapi kekuatan itu tak selalu berarti bahagia. Arif sering menangis di malam hari, memanggil nama ayahnya pelan-pelan seperti sebuah doa yang dipanjatkan di antara celah-celah mimpi. Di kamar kecilnya, di atas kasur tipis yang sudah mulai bolong, Arif memandangi langit-langit rumah yang berlubang. Malam itu hujan deras, dan suara tetesan air menimpa ember bekas di sudut kamar menjadi musik kesunyian yang menyayat hati. Kalau ayah masih hidup, pasti Arif nggak akan tidur sendirian kayak gini. Gumamnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa bermimpi. Dalam tidurnya, Arif kerap melihat sosok ayahnya datang dan menggendongnya. Mimpi yang sama, berulang-ulang. Ayah tersenyum, mengelus kepalanya, lalu berkata, "Jangan takut, nak, ayah selalu dekat." Tapi saat ia bangun, kenyataan kembali menampar. Tak ada pelukan, tak ada kehangatan, hanya dingin pagi dan suara ayam dari kejauhan. Kalau mimpi bisa jadi nyata, Arif pengen tidur selamanya. Ucapnya pelan, lalu menarik selimut tipis yang tak cukup untuk mengusir dingin. Di sekolah, Arif juga sering merasa sendiri. Ia tidak punya banyak teman. Anak-anak lain sering heran, bahkan kadang mengejek karena Arif selalu pulang sendiri, tanpa dijemput siapapun. "Bapak lo kemana?" tanya seorang anak dengan nada mengejek. "Udah meninggal," jawab Arif datar, menunduk. "Terus emak lo mana?" Pertanyaan itu seperti tusukan kecil yang masuk pelan tapi menyakitkan. Arif tak menjawab. Ia hanya menunduk makin dalam, memeluk tas lusuhnya erat-erat. Tiap kali jam pulang sekolah, Arif akan duduk sendiri di tangga sekolah, menunggu semua anak pergi. Kadang, guru-guru memerhatikan dari kejauhan, tapi mereka tidak tahu harus bicara apa. Suatu hari, Bunia, guru kelasnya, menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Arif, kenapa nggak langsung pulang?" Arif tersenyum kecil. Arif suka lihat anak-anak dijemput. "Rasanya enak banget ya, Bu." Bunia terdiam. Hatinya tercekat. Ia tak menyangka bocah sekecil itu bisa merindukan hal yang sering dianggap biasa oleh anak-anak lain. Ada sebuah acara di sekolah. Cita-citaku. Semua murid diminta menyebutkan impian mereka di depan kelas. Saat giliran Arif, ia berdiri dengan ragu. Suaranya kecil, tapi seluruh kelas langsung diam saat ia mulai berbicara. "Kalau Arif besar nanti, Arif mau jadi ayah yang baik," katanya pelan. "Supaya anak Arif nanti nggak sendirian kayak Arif." Tak ada yang tertawa. Tak ada yang berbisik. Bahkan beberapa anak menunduk. Dan guru-gurunya menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Ucapan itu sederhana, tapi menembus hati siapa saja yang mendengarnya. Sore harinya, Bunia menulis di buku catatan, "Hari ini, seorang anak kecil mengajariku apa arti kehilangan. Tapi juga mengajariku arti harapan." Arif tidak tahu bahwa ucapannya membawa banyak hati untuk merenung. Ia hanya berkata jujur dari lubuk hatinya. Ia tidak ingin balas dendam pada hidup. Ia hanya ingin memberi apa yang tidak ia dapatkan. Hari demi hari berlalu, dan dunia seolah terus menguji ketangguhan hati kecil Arif. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Arif berjalan kaki menuju lapangan kosong di ujung kota. Lapangan itu penuh dengan ilalang liar dan bebatuan kecil. Tapi bagi Arif,
Itu adalah tempat di mana ia bisa bermimpi tanpa batas. Ia membawa sebuah botol plastik bekas dan duduk di atasnya, menatap langit dengan mata berbinar. Kalau Arif bisa terbang, Arif mau pergi cari ayah di surga, katanya sambil membentuk teropong dari kedua tangannya. Bayangannya melayang, dirinya memakai sayap besar, terbang melintasi awan, mencari wajah ayahnya yang tersenyum menyambutnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang, membuat rambut Arif berkibar dan ilalang menari liar. "Ayah, Arif di sini!" teriaknya ke langit luas. Suaranya parau, penuh rindu yang menyesakkan dada. Beberapa orang dewasa yang lewat hanya melirik sekilas. Sebagian tersenyum simpul, sebagian lain menghela napas prihatin. Tapi tidak ada yang benar-benar berhenti mendengarkan. Tidak ada yang tahu betapa dalam luka di hati kecil itu. Arif menunduk, memetik sehelai ilalang, dan berbisik, "Bawa salamku ke surga, ya?" Sebelum akhirnya kembali berjalan pulang dengan langkah kecil yang berat. Di rumah, malam kembali datang membawa sepi. Tapi malam itu berbeda. Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Angin seolah membawa bau harum yang familiar. Wangi seperti parfum ibunya yang dulu sering ia cium saat dipeluk. Dengan mata berbinar, Arif berlari ke pintu. Ia membuka lebar-lebar, berharap. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan bayangan bulan yang sayup-sayup menerpa jalanan kosong. Arif berdiri lama di ambang pintu, menahan nafas, menahan air mata. "Ibu?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari semak-semak yang membalas. Arif memeluk dirinya sendiri, merasakan tubuh kecilnya gemetar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah rindunya begitu besar sampai ia mulai berhalusinasi. Tapi bahkan jika itu hanya ilusi, Arif tidak marah. "Ibu, walaupun gak datang, Arif tetap sayang," bisiknya, sebelum menutup pintu perlahan dan kembali meringkuk di kasur tipisnya, sambil memeluk erat bonekanya. Di luar, bulan bersinar pucat, seolah ikut menjaga bocah kecil yang menunggu dalam kesetiaan tanpa batas. Beberapa hari kemudian, Bu Siti, tetangga Arif yang baik hati, mengajak Arif untuk pergi ke acara pasar malam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah Arif alami sejak ayahnya meninggal. Dengan mata berbinar, Arif menggenggam erat tangan Bu Siti. Ia mengenakan baju terbaiknya, meskipun baju itu sudah memudar warnanya. Pasar malam itu gemerlap. Lampu warna-warni berkedip-kedip. Aroma jajanan tradisional memenuhi udara. Tawa anak-anak berlarian di mana-mana. Arif menatap semua itu dengan mata berbinar. "Bu Siti, ini kayak surga ya?" katanya polos. Bu Siti tersenyum, menahan haru. "Iya, nak, malam ini kamu harus bahagia." Arif mencoba semua permainan sederhana, melempar bola ke dalam ember, menangkap ikan kecil, hingga membeli balon berbentuk bintang. Setiap tawa kecilnya terdengar seperti musik terindah bagi Bu Siti yang terus memperhatikannya. Saat sedang menikmati jagung bakar, Arif menatap langit yang penuh kembang api. "Bu, kalau Ibu Arif lihat ini, pasti beliau senang ya?" katanya dengan suara pelan. Bu Siti mengangguk sambil mengusap kepala Arif. "Mereka semua pasti bangga lihat kamu bahagia," ucap Bu Siti, seolah menenangkan hati kecil yang masih penuh rindu itu. Sepulang dari pasar malam, Arif duduk di teras rumahnya sambil menatap langit yang mulai sepi dari kembang api. Di pangkuannya, balon bintang yang tadi dibelinya perlahan mengempis. Tapi Arif tetap memeluknya erat. Hari ini Arif ketawa. "Ayah, Arif seneng," bisiknya ke langit. Ia merasa, di antara jutaan bintang yang bertabur di angkasa, pasti ada satu bintang yang adalah ayahnya. Menatapnya sambil tersenyum bangga. Dalam keheningan itu, Arif mulai bercerita sendiri,
seperti sedang berdialog dengan ayahnya. "Ayah." Arif janji bakal terus kuat, kayak ayah dulu. Walaupun kadang Arif capek banget. Ia memeluk balon itu erat-erat, seolah memeluk kehangatan yang telah lama hilang. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan yang entah nyata atau hanya hayalan. "Aku bangga sama kamu, Nak." Mendengar itu, Arif menutup matanya. Ia percaya, kadang cinta yang tulus bisa tetap terasa, meski tanpa suara, tanpa bentuk. Malam itu, ia tidur dengan senyum tipis, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Waktu terus berjalan. Arif tumbuh dengan luka yang perlahan menjadi bagian dari dirinya. Ia belajar tersenyum, meski hatinya sering basah oleh air mata. Ia belajar berdiri, meski lututnya gemetar. Setiap hari, ia bangun dengan semangat baru, meski tak ada yang menyiapkan sarapan untuknya. Ia pergi ke sekolah membawa bekal seadanya, memakai sepatu yang solnya sudah tipis. Tapi di matanya, ada cahaya yang tak pernah padam, cahaya harapan. Saat teman-temannya bercerita tentang keluarga mereka, Arif hanya tersenyum. "Arif, kenapa diam aja?" tanya seorang teman. "Arif, dengerin. Cerita kalian seru," jawabnya dengan polos. Dalam hatinya, Arif tahu, walaupun hidupnya tidak sempurna, ia tetap bisa merasakan bahagia lewat cerita orang lain. Ia tidak membenci nasibnya. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya ingin menjadi bukti bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Bahwa kasih sayang yang ia dapat dari ayahnya dulu tetap hidup di hatinya, menguatkan langkah kecilnya di dunia yang keras ini. Dan di setiap senyumnya, tersembunyi rindu yang tak pernah pudar. Rindu untuk ayah, rindu untuk ibu, rindu untuk sebuah rumah yang utuh. Suatu hari, saat Arif pulang dari sekolah, ia menemukan sebuah surat kecil yang terselip di bawah pintu rumahnya. Kertasnya kusut, tintanya hampir pudar karena terkena lembab. Dengan hati-hati, Arif membuka dan membaca isinya. Untuk Arif. "Maafkan ibu. Ibu sayang kamu, tapi ibu tak bisa kembali. Tetaplah kuat. Nak, ibu selalu mendoakanmu." Tangannya gemetar. Ia membaca kalimat sederhana itu berkali-kali, berharap ada tambahan, berharap surat itu akan berbicara lebih panjang. Tapi tidak. Arif terduduk di lantai. Matanya berkaca-kaca. "Ibu," bisiknya lirih. Ada perasaan hangat bercampur perih yang menyelimuti dadanya. Ia bahagia karena tahu ibunya masih mengingatnya. Tapi juga sedih karena tahu jarak di antara mereka tak akan pernah terhapus begitu saja. "Ibu, makasih ya." "Arif ngerti," katanya pelan, menatap langit-langit rumah yang berdebu. Surat itu ia lipat rapi, disimpan di bawah bantal tipisnya, seperti harta karun yang tak ternilai. Setiap malam sebelum tidur, Arif akan memegang surat itu erat-erat, seolah mendekap kehangatan yang sempat hilang. Hari-hari berikutnya, Arif lebih semangat. Ia merasa ada seseorang di luar sana yang tetap memikirkannya. Di sekolah, ia mulai tersenyum lebih banyak, bahkan memberanikan diri mengikuti lomba menggambar. Tema lombanya adalah keluarga impian. Anak-anak lain menggambar ayah, ibu, dan rumah besar. Tapi gambar Arif berbeda. Ia menggambar dirinya sendiri, sedang memeluk cahaya besar berwarna keemasan. Saat Bunia bertanya, "Ini siapa yang kamu peluk, Arif?" Arif menjawab dengan mata berbinar, "Ini ayah dan ibu. Mereka nggak kelihatan, tapi Arif tetap sayang." Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa guru yang melihat gambar itu menahan air mata. Anak sekecil itu memahami cinta dengan cara yang begitu murni, bahkan lebih dalam daripada banyak orang dewasa. Dan ketika pemenang lomba diumumkan, walaupun Arif tidak menang, semua orang tahu.
Arif telah mengajarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada piala, bahwa cinta sejati tidak selalu butuh bentuk fisik. Setiap warna di gambarnya, setiap garis sederhana itu, menyimpan kisah panjang tentang rindu, tentang bertahan, tentang kasih yang abadi. Malam-malam selanjutnya, Arif mulai rutin berbicara sendiri sebelum tidur, seolah sedang berdialog dengan ayah dan ibunya. Ayah, ibu, hari ini Arif belajar berhitung. Arif bisa sampai 100. Loh, katanya riang, menatap atap rumah. Terkadang ia membayangkan suara ayah membalas dengan tawa bangga, dan suara ibu memuji lembut di telinganya. Setiap malam, di bawah langit penuh bintang, Arif menciptakan dunianya sendiri, tempat di mana keluarganya utuh kembali, walau hanya dalam hayalan. Ada kalanya, ketika hujan turun, Arif akan berbisik, "Ayah, itu Arif ya yang nangis di langit," sambil tertawa kecil. Meskipun hidupnya sederhana, penuh kekurangan, Arif tetap bisa menemukan alasan untuk tersenyum. Dalam gelap, dalam sepi, Arif memilih untuk berpegang pada harapan. Ia percaya, cinta tak pernah benar-benar pergi. Cinta hanya berganti bentuk, menjadi doa, menjadi semangat, menjadi alasan untuk terus melangkah walau dunia tak selalu ramah. Suatu sore, saat Arif berjalan pulang dari pasar, ia menemukan seekor anak kucing yang terjebak di got kecil. Bulu kucing itu basah dan kotor. Matanya tampak ketakutan. Tanpa ragu, Arif turun ke got, mengangkat kucing kecil itu, lalu membawanya pulang. Ia membersihkan luka di tubuh kucing itu dengan air hangat seadanya, lalu mengeringkannya dengan kaos bekas miliknya. "Namamu Snowy." "Ya, biar kayak salju putih dan bersih," katanya sambil tersenyum kecil. Snowy mengibaskan ekornya pelan, lalu mendekap ke pelukan Arif. Sejak hari itu, Snowy menjadi teman setia Arif. Kemanapun Arif pergi, Snowy akan mengikuti. Arif merasa, untuk pertama kalinya setelah lama, ia punya keluarga lagi, walaupun hanya seekor kucing kecil. "Snowy, kita jaga satu sama lain, ya?" bisiknya suatu malam sambil memeluk Snowy erat-erat. Di mata Snowy yang berkilat, seolah ada janji, bahwa mereka akan saling menguatkan, saling mengisi kekosongan yang selama ini menghantui. Tahun berganti. Arif perlahan tumbuh menjadi remaja. Tubuhnya semakin kuat, senyumnya semakin tulus. Ia tetap hidup sederhana, tapi jiwanya kaya. Kaya akan ketulusan, kaya akan kasih sayang yang ia pelajari dari semua kehilangan itu. Setiap tanggal ulang tahun ayahnya, Arif akan naik ke bukit kecil di pinggir kota, membawa bunga liar yang dipetik dari ladang. Di puncak bukit, ia menatap langit luas dan berkata, "Selamat ulang tahun, Ayah." Arif janji terus jadi anak yang ayah banggakan. Ia juga mendoakan ibunya, walaupun tak pernah tahu lagi kabarnya. "Kalau ibu dengar, Arif kangen. Arif udah besar sekarang, Bu." Arif nggak marah. Arif cuma pengen ibu bahagia, dimanapun ibu ada. Setiap ucapan itu meluncur. Angin seolah berhembus lebih lembut. Seakan dunia mengerti betapa tulusnya doa seorang anak kecil yang kini tumbuh menjadi pemuda kuat, walaupun hatinya pernah berkeping-keping. Dan di akhir setiap doanya, Arif selalu berbisik pelan, "Di balik senyumku masih ada rindu." Tapi Arif nggak sendiri. Karena cinta ayah dan ibu selalu hidup di sini, katanya sambil menepuk dadanya pelan.